Jadi ada memang berita yang advertorial, berita berbayar. Ada memang. Berita berbayar. Berbayar. Atau jadi berita Atau berbayar. pesanan lah. Berita pesanan. Boleh dikatakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast Channel ya. Dan kali ini kita cukup berbeda dengan sebelumnya. Dan kita mencoba podcast di outdoor. Dan kali ini dengan narasumber yang luar biasa dari orang media yang kemudian akan membagikan cerita ilmu terkait dengan ilmu media dan dunia digital. Ayo ikuti saya. Selamat datang Bang. Selamat datang. Iya. Jadi sekarang sudah bersama narasumber yang luar biasa ya, dari tokoh pemuda yang sangat produktif. Dan hari ini kita sudah menemui beliau dan kita akan sedikit berbagi tentang ilmu-ilmu di dunia digital. Dan tentunya di dunia digital ini sangat kompleks, dan nanti beliau akan berbagi tentang bagaimana untuk kemudian merespon dunia digital dan kemudian bisa beradaptasi dengan era yang tentu yang nggak bisa kita nggak bisa kita abaikan, nggak bisa kita cuek terhadap zaman digital hari ini, Bang. Betul. Jadi saya persilahkan kepada Abang untuk kemudian berbagi kepada semua viewers yang sudah menonton video ini. Silakan Bang. Jadi begini. Dunia digital hari ini itu sangat sedikit sekali yang mampu merespon begitu, yang mampu beradaptasi dengan dunia digital. Sedangkan kita lihat di dunia digital hari ini begitu, terutama digital kreator, Bang. Iya. Sempat saya baca gitu kan, bahwa di dunia digital ini adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan duit dengan cara yang santai. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Sangat menarik. Tapi hari ini kan saya sendiri pun, bahkan mungkin teman-teman yang di luar sana belum mampu mengaplikasikan hal tersebut. Nah, itu Bang. Jadi baik. Tadi begini. Pada prinsipnya begini. Ya. Saya teringat dengan sebuah ungkapan itu yang mengatakan bahwa kun ibn api zaman, jadilah generasi di zaman. Oh iya, itu dalilnya luar biasa. Nah, itu menjadi spirit sebenarnya buat saya. Betul. Itu pertama. Jadilah generasi di zaman ini. Jadi kita hari ini misalkan teman-teman milenial hari ini, ya tantangannya berbeda dengan saya yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, jadi sudah generasi old. Betul. Nah, tetapi dengan prinsip tadi bahwa dengan spirit bahwa menjadi generasi di zamanmu, maka mencoba menerka pelan-pelan kan? Betul. Gitu. Karena memang kita tidak pernah berpikir bahwa seperti ini hari ini. 10 tahun sebelumnya, bahkan 5 tahun kita belum seperti ini. Betul. Gitu. Maka kemudian sebagai generasi yang hidup di zaman era milenial ini, di era digital, maka kita harus mendorong diri untuk bisa menangkap peluang itu, seperti yang dibilang hari. Betul. Menangkap dengan mengeksplorasi ide dan gagasan. Nah, jadi konteksnya itu. Jadi gagasan, kalau sudah punya gagasan, maka bagaimana kemudian mengemas gagasan itu dengan sangat inovatif dengan kreativitas yang ada. Betul. Nah, jadi supaya menarik. Nah, terus yang catatan yang kedua, tantangan kita di dunia digital ini adalah soal rekam jejak. Rekam jejak. Nah, itu sangat penting memang. Nah, rekam jejak. Rekam jejak ini, maka saya secara pribadi penganut paham jurnalisme positif. Oh iya. Jurnalisme positif. Yang lebih karena itu akan dibaca oleh puluhan tahun oleh generasi kita. Betul. Misalkan ada gagasan para tokoh yang memang dinilai positif, maka saya akan coba membranding gagasannya. Nah, terlepas dari pro kontra, itu hal biasa di dunia entertainment. Betul. Nah, oleh sebab itu salah satu cara untuk tadi tuh, jadi kita punya mindset. Konstruksi berpikir udah tuntas. Jangan
tidak tuntas konstruksi berpikirnya. Iya. Nah, itu yang terpenting. Jadi saya kan tadi bahwa generasi digital hari ini bagaimana kemudian menjadikan dirinya bisa memanfaatkan peluang. Betul. Nah, peluang yang ada apapun itu silakan dimanfaatkan. Betul. Nah, maka tentu catatannya adalah punya kreativitas. Nggak bisa kemudian kita dituntut untuk paham secara keilmuan tapi tidak punya kreativitas, nggak bisa sampai kok sekarang. Betul. Karena zamannya udah berbeda. Udah beda. Orang kita menyampaikan pesan ke orang cukup dengan media-media yang ada. Iya. Nah, jadi optimal kita memanfaatkan bermedsos. Nah, itu kan bisa kita sampai kayak hari ini misalkan orang kejadian di sana bisa kita tahu bahwa kita di kampung. Betul. Nah, rata-rata orang sudah pegang gadget semua kan gitu. Maka itu peluang yang harus dimanfaatkan oleh oleh teman-teman milenial. Bagaimana kemudian kerja santai kan? Kerja santai tapi menghasilkan gitu kan? Sampai dikirain diharap tuyul. Nah, itu yang pertama. Jadi kreativitas. Kuncinya di kreativitas. Nah, terus yang selanjutnya saya ingin berbagi soal persepsi masyarakat yang sering salah sebenarnya soal posisi media. Sebenarnya media ini sebagai mitra strategis bagi semua kalangan. Dia bisa menjadi ajang promosi, dia bisa menjadi ajang advokasi, bisa. Karena dia memang bergerak di situ. Tapi seringkali tapi ada oknum juga, ada pelaku. Iya, pastinya. Oknum, itu yang sedikit memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat. Tetapi yang penting pada prinsip dasarnya menjadi jurnalis itu satu bedanya dengan penggiat media sosial. Jurnalis itu harus melakukan verifikasi. Betul. Sesuai dengan SOP ya? Iya, sesuai dengan etika jurnalistik. Betul. Itu sudah punya acuan itu sebagai instrumen kita untuk melaksanakan tugas. Betul. Jadi menjadi wartawan ini profesi. Karena butuh keahlian, tidak semua orang bisa jadi. Karena punya keahlian, punya profesi. Nah, itu sangat menarik, Bang. Dan ini kan hari ini itu banyak sekali ya, mengingat karena ini dunia digital dan serba online begitu. Nah, saya melihat itu hari ini itu media online ini sangat menjamur, Bang. Iya, seakan-akan ini udah menjadi blog pribadi mereka begitu kan. Iya. Nah, apakah menurut Abang seperti apa sih untuk kemudian merespon hal demikian gitu? Jadi begini, munculnya banyak media online ini sebenarnya sebuah peluang sebenarnya, sekaligus sebagai tantangan. Gitu. Jadi pertama bahwa membuat media online itu sangat mudah kok. Semua orang bisa lah. Semua orang bisa. Betul. Tetapi yang saya katakan tadi, yang sulit itu adalah profesional itu. Nah, jadi misalkan hari ini media online itu sangat banyak sekali. Menjamur di mana-mana media online. Buat web gampang memang, tetapi seringkali teman-teman yang buat media online ini tidak optimal dan tidak profesional. Betul. Kadang-kadang copy paste berita orang ini tantangan. Nah, ini yang banyak juga, Bang. Iya. Misalkan kita baca nih di media satunya seperti ini bunyinya kan. Iya. Terus media satunya sama persis. Nggak ada bahkan titik komanya sama persis. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah masuk dalam sesuai dengan cara penulisan atau etika dalam jurnalistik apa bagaimana? Jadi begini, sebenarnya tujuan hari ini ya kita melihat, menurut saya, jadi orang ingin terkenal sebenarnya, jadi viral ya, eksistensinya, sehingga muat di beberapa media. Tapi ada klasifikasi sebenarnya. Kalau misalkan membuat media itu sebenarnya secara administrasi harus lengkap. Harus ada akte notaris, betul. Ada SK Kemenkumham, NIB, betul. Ada lengkap. Artinya ini kan menjadi catatan sebenarnya bagi semua kalangan masyarakat. Yeah. Untuk lebih
hati-hati. Sering kali mengatasnamakan ini yang masalah sebenarnya. Mengatasnamakan. Makanya kita di jurnalis itu punya beberapa asosiasi sebenarnya untuk melindungi, untuk mengantisipasi para pihak oknum-oknum yang mengatasnamakan. Betul. Maka tantangannya tadi itu, maka kuncinya di satu. Bagaimana kemudian masyarakat juga melakukan tabayun lah. Ya, klarifikasi Klarifikasi. Tugasnya wartawan hanya satu, pembeda dengan yang lain. Nah, bagi wartawan itu wajib melakukan verifikasi. Betul. Sebelum menge-up ya, sebelum ngepost lah, memberikan menerbitkan media itu, rilis itu, pemberitaan itu, maka wajib hukumnya verifikasi. Itu kuncinya. Misalkan kalau ada di media sosial, misalkan ada kejadian orang pakai live, itu bukan masuk dalam kriteria jurnalisme. Nah, itu kan media sosial. Betul. Jadi beda. Nah, tetapi misalkan ada sumber, wajib ada sumber, nggak boleh ngarang wartawan itu. Asal aja ya. Nggak bisa. Apalagi kopian, dia harus jelas sumbernya. Betul. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Nggak bisa kemudian hanya ngutip sembarangan. Copy paste, apalagi yang tadi copy paste. Bagaimana? Ya verifikasi data. Tetapi juga sisi bisnis juga tidak bisa dipungkiri itu. Iya. Ya. Ada sisi bisnis. Betul. Jadi sisi bisnisnya itu memang perusahaan media punya perusahaan sebenarnya. Jadi media ini punya perusahaan. Jadi semua media yang ada hari ini dia punya perusahaan media. Betul. Itu yang mengatur. Sebenarnya yang mengatur manajemen dari segala hal itu ada di perusahaannya. Jadi misalkan wartawan kayak saya ini dia profesinya, tugasnya menjadi wartawan misalkan. Betul. Tapi yang mengatur itu adalah ada manajemen. Ada manajemennya. Manajemen tersendiri. Seperti itu. Betul. Nah, tantangan kita ke depan ini bahwa bagaimana kita bijak dalam memverifikasi media yang menyampaikan informasi ke masyarakat. Betul. Kayak tadi, jangan asal-asalan. Copy paste, sumbernya tidak jelas atau ngarang gitu kan. Nah, ciri utama dari media itu adalah verifikasi. Kalau tidak melakukan verifikasi berarti patut diduga dia abal-abal. Betul. Nah, kalau sudah dia melakukan verifikasi dan memenuhi standar kriteria 5W1H, bisa dikatakan menjadi karya produk jurnalisme. Kalau tidak memenuhi itu, dia tidak masuk ke karya jurnalisme. Seperti itu. Ada kriteria sendiri yang memang menjadi keharusan, wajib bagi setiap teman-teman yang berprofesi sebagai wartawan. Jadi wartawan ini itu profesi, karena dia butuh keahlian, bukan sembarang gitu. Jadi butuh keahlian. Sebab itu harus bekerja secara profesional. Iya, profesional. Sesuai dengan aturan yang ada, kriteria etika jurnalistik yang sudah ditentukan. Seperti itu mungkin gambarannya. Nah, ini jadi Bang, karena tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa isu yang di masyarakat atau asumsi yang di masyarakat ini sangat kompleks juga, bahkan terkait dengan media atau berita online begitu, karena memang saking berjamurnya tadi, jadi banyak sekali modusnya. Nah, ini yang sangat penting mungkin kita berbagi kepada masyarakat gitu kan. Ada media kadang hanya ada untuk kemudian memprovokasi begitu kan, angkat isu-isu yang mengancam beberapa pihak, kemudian setelah dibayar gitu, sekali kasih duit terus di pending beritanya begitu. Nah, ini kalau menurut Abang itu seperti apa? Hari ini kan banyak yang meragukan kemurniannya dari media itu sendiri. Jadi begini, sebenarnya harus diketahui bersama bahwa dalam
publikasi menggunakan media itu ada beberapa kriteria misalkan. Jadi ada memang berita yang advertorial, berita berbayar. Ada memang berita berbayar. berbayar. Atau jadi berita Atau berbayar. pesanan lah. Boleh dikatakan begitu. Jadi dia yang ingin menggunakan jasa media, publikasi, berita advertorial, dia yang menyiapkan bahannya, bukan yang apa. Jadi memang bukan dari tim medianya ya. Jadi bukan wartawannya yang menyiapkan, tetapi dari pihak pemasang iklan lah kalau bahasanya. Iya. Nah, jadi pemasang iklan itu menyampaikan ke perusahaan media, gitu kan? Betul. Bahwa kami ingin melakukan publikasi terkait soal ini, misalkan. Nah, ini yang sering salah dipahami. Betul. Jadi sebenarnya independen seorang wartawan itu tidak bergantung sumber. Di situ independennya. Iya. Jadi orang mau siapa saja, dia tidak tergantung sama sumbernya. Jadi begini. Jadi di pemberitaan itu juga ada berita advertorial berbayar. Betul. Jadi dipesan oleh orang yang membutuhkan. Misalkan dan juga diatur standarnya juga ada. Ada standarnya. Ada standarnya. Misalkan dia mau pasang iklan sekian, budgetnya sekian, sudah diatur sebenarnya oleh perusahaan media. Betul. Tapi seringkali hari ini dengan menjamurnya media online. Tadi, jadi banyak pihak yang cari untung. Cari untung dengan mengatasnamakan tadi. Kayak tadi contoh misalkan ketika ingin serang orang, misalkan. Nah, ini kan patut diduga. Nah, ini mengatasnamakan. Betul. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan. Sebenarnya bagi wartawan itu adalah tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, ada beberapa kriteria memang pemberitaan yang dihasilkan produk oleh wartawan yang yang disampaikan ke masyarakat. Kayak misalkan berita advertorial yang kayak momentum politik misalkan. Betul. Jadi bisa dia menjadi berita advertorial, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial bisa dia menjadi berita advertorial. Tetapi misalkan ada peristiwa pembakaran itu tidak bisa itu memang tugasnya wartawan menyampaikan informasi. Berarti itu nggak harus dibayar. Bukan. Jadi semua berita peristiwa itu tidak berbayar. Yang berbayar itu berita editorial tadi. Betul. Misalkan semua aktivitas yang sifatnya peristiwa, ada kebakaran, ada orang yang meninggal dunia karena kecelakaan, itulah yang dibutuhkan oleh media untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Misalkan hari ini bahwa cuaca lagi angin kencang, maka media juga berperan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat untuk hati-hati. Gitu. Betul. Jadi yang terakhir itu bahwa media bisa menjadi mitra strategis semua elemen untuk menyampaikan, memberikan informasi, menyampaikan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Betul. Misalkan hari ini semua kalangan pemerintah bisa menyampaikan, menjadi mitra strategis dari pemerintah. Misalkan sekarang pembisnis bisa menjadi mitra juga. Semua bisa menjadi mitra dalam hal-hal menyampaikan informasi ke masyarakat. Tetapi berbeda tadi dengan peristiwa yang insidental tadi, kayak ada orang yang tidak tersentuh kebijakan. Wartawan berkewajiban untuk melakukan advokasi, menyampaikan ke pemerintah bahwa ada masyarakat yang tidak tersentuh dengan kebijakan, misalkan beberapa kasus yang yang menjadi atensi, misalkan kayak beberapa tahun lalu itu ada pemberian beras berkutu
soal BPNT. BPNT misalkan. Jadi misalkan wartawan harus mengawali kebijakan Oh itu. iya dong, karena sudah tugasnya di situ. Mengawal kebijakan pemerintah. Iya. Jangan sampai masyarakat Dikawal. tidak menerima sesuai dengan utuh. Jangan sampai ada cukong-cukong yang main. Betul. Maka tugas wartawan itu mengawal kebijakan pemerintah, memberikan edukasi. Nah, juga ada sponsor. Iya. Cari. Di situ kan. Betul. Di situ ada perusahaannya karena. Iya. Misalkan saya di Metro NTB, secara perusahaan lengkap. Ada sisi bisnisnya. Visi bisnisnya. Nah, seperti itu. Tapi jangan kemudian sisi jurnalisme keluar. Iya. Hanya untuk sisi bisnis. Ada sisi jurnalisme tetap dijaga, sisi bisnis jalan. Betul. Makanya yang mau iklan misalkan bisa pakai itu. Iya. Tapi harus berbayar karena sifatnya bisnis. Mungkin itu gambarannya. Iya. Nah, ini yang terakhir mungkin Bang ya. Iya. Karena Abang ini adalah salah satu orang yang kemudian mengelola media. Beliau adalah direkturnya di Metro NTB ya Bang, dan sangat aktif, bahkan sudah sering sekali viral dalam mengawal beberapa isu gitu. Nah, maksudnya ini Bang, kira-kira di Metro NTB ini sudah berapa nih sekarang yang bisa diajak bergabung lah begitu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang punya bakat di jurnalistik mungkin bisa menghubungi Abang. Iya. Bisa membuka lapangan kerja. Ini kan sangat menarik ini Pak. Jadi begini. Jadi Metro NTB ini bernaung di PT Global Media Cyber. Itu naungannya. Punya manajemen sendiri. Betul. Di situ misalkan bagi teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi jurnalis, maka ada beberapa tahap sebenarnya. Nggak sembarangan berarti. Sembarang. Saya hanya khawatir mengatasnamakan tadi. Mengatasnamakan. Betul. Jadi memang kuncinya menjadi jurnalis itu ya mau belajar untuk terus meningkatkan kualitas karya jurnalismenya. Betul. Jangan hanya terima rilis ya. Rusak. Jadi karena kita juga diatur menyimpan, mengolah dokumen informasi itu diatur oleh undang-undang pers. Betul. Karena kembali ke tadi harus profesional. Harus profesional. Jangan kemudian sembarang. Makanya bagi teman-teman yang punya keinginan itu untuk menjadi jurnalis, maka harus belajar dulu. Betul. Artinya ada belajar 5W 1H misalkan. Dari dasar. Dari dasar, dan kita menilai bersama tim. Kami juga punya bersama tim untuk menilai apakah dia masuk enggak di karya jurnalis. Di situ kan. Jadi memang ada kriteria, ada kaedahnya. Gitu kan. Jadi jangan lost control, tapi ada kaedah. Ada kaedah. Mana yang boleh dikutip, mana yang tidak, itu sudah diatur semua. Jadi kualitasnya akan semakin bagus kan gitu. Oleh sebab itu ke depan kita berharap ya teman-teman masyarakat, saya mengajak untuk lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi media-media online ini. Jadi harus terverifikasi kan begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Nah, jadi itu ilmu yang sangat luar biasa dari abang kita ini. Nah, ini sangat penting pesan yang tadi terakhir itu, berhati-hatilah menjadi konsumen atau masyarakat yang seringkali mengonsumsi media yang kadang banyak hoaxnya. Nah, jadi sangat penting karena memang yang pertama seperti yang dibahas tadi bahwa rekam atau jejak digital itu sangat penting dan itu sampai bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mungkin ya. Ya, mungkin terima kasih Bang atas ilmu yang dibagikan kepada masyarakat begitu kan, dan kepada semua viewers yang sudah menonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak juga. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.